teacher. Good afternoon, ma'am. Ya, selamat siang semuanya. Siang hari ini kita mau belajar coding ya, materinya tentang berpikir komputasional ya. Nah, berpikir komputasional ini kalian tidak diminta berpikir seperti secara komputer gitu ya. Karena berpikir komputasional ini membantu kalian untuk memecahkan masalah ya, gitu, dalam membuat suatu program ya, seperti itu. Dan ini juga bisa digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap hari 4 tahapan yang ada dalam berpikir komputasional itu ada dekomposisi ya. Yang pertama, dimana kita diminta untuk menyelesaikan sebelum menyelesaikan masalah kita harus mencari masalah apa yang ada toh. Kalau misalnya kita masalahnya tidak bisa membuat nasi goreng gitu ya, kalau kita ingin memasak nasi goreng ya, maka itu menjadi masalah ya. Masalahnya kita tidak bisa membuat nasi goreng. Kemudian kita mencari solusi ya dari masalah tersebut. Apa penyebabnya dulu ya? Dari masalah tersebut apa penyebabnya ya? Penyebabnya karena saya belum pernah masak nasi goreng gitu ya. Nah, jadi kita mencari solusinya dengan apa? Misalnya kita bertanya pada orang yang pernah atau yang bisa masak nasi goreng gitu ya. Kita bisa bertanya apa alat dan bahan yang diperlukan untuk dan langkah-langkahnya seperti apa untuk membuat nasi goreng. Nah, setelah itu di dekomposisi kita sudah menemukan solusinya ya, dengan nanti bertanya kepada orang yang bisa memasak nasi goreng, sehingga kita bisa tahu bagaimana ya cara memasak nasi goreng. Kemudian kita lanjut ya, menentukan pola dan abstraksi seperti dalam memasak nasi goreng itu. Dalam polanya ada yang berulang ya, seperti kalian memotong bahan-bahan itu ada berulang ya, memotong bawang, bawang merah, bawang putih, memotong ya cabai ataupun menambah Bawang. ya daun bawang ataupun pentolan bakso ya yang dipotong dan lain-lain ya. Sudah itu ada kegiatan berulang pada saat memotong bahan ya. Kemudian pada saat kalian memasak juga ada kegiatan berulang dengan cara kalian mengaduk bahan dulu toh. Sudah ya, mengaduk bahan, kemudian nanti memasukkan nasi diaduk-aduk juga toh berulang-ulang kali ya sampai rata ya bumbunya. Sudah ya, itu nanti semua diaduk-aduk ya menjadi satu. Sudah ya, dengarkan dulu ya. Ya bagus sudah ya, tapi dengarkan dulu ya yang menjelaskan ya. Nah, jadi itu ada kegiatan pola ya yang berulang dalam memasak nasi goreng, yaitu memotong bahan dan juga pada saat memasak diaduk-aduk ya berulang kali. Nah, kemudian abstraksinya ya kalian tentunya belajar cara memasak nasi goreng. Jadi kalian mencari informasi toh ke orang yang bisa memasak nasi goreng, atau yang intinya sini kalian ya mencari informasi untuk bagaimana cara memasak nasi goreng gitu ya. Yang abstraksi yang pentingnya toh. Kemudian kalian baru membuat langkah-langkah algoritmanya ya. Tentunya yang pertama, menurut kalian apa dulu yang pertama? Langkah yang keempat, kita siapkan alat dan bahan ya. Siapkan alat dan bahan. Nah, kemudian kalian ya bahan-bahannya apa saja kira-kira? Bawang merah, bawang putih, Kecap, nasi, garam, ladaku, penyedap rasa bisa juga. Kemudian nasinya pakai nasi kan? Nah, nasinya disiapkan juga. Ada pakai telur tidak? ada. Oke, nah itu juga disiapkan ya. Ya, ada tambahan sosis, bakso. Nah itu semua disiapkan. Iya sudah. Ya, jadi semua disiapkan. Setelah sudah siap, sudah dipotong-potong ya. Nah, sudah siapkan, baru kita apa selanjutnya? Yang memasaknya kita harus apa dulu? Menyalakan kompor. Kompor dulu ya. Sebelum masak kita harus menyalakan kompor dulu. Kita taruh kuali itu di atas wajan ya. Kita taruh di atas kompor ya maksudnya. Kemudian baru kita ya taruh minyak dan satu-satu bumbu kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan nasinya ya, aduk-aduk semua jadi satu. Nah, setelah sudah merata ya,
Sudah harum ya? Diamkan beberapa menit ya supaya merata menyerap ya di nasinya, bumbu dan bahan-bahannya. Baru kita angkat, taruh di piring toh, pindahkan ke piring dan siap untuk dimakan ya. Itu sama keluarga gitu ya misalnya. Nah, ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang tepat membuat nasi goreng ya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah menguasai 4 tahapan ya dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma, maka kalian akan membuat algoritma yang tepat ya, gitu. Lebih tepat mana yang duluan dikerjakan. Nah, di sini berpikir komputasional ini mengajarkan kalian untuk berpikir secara teratur dan sistematis ya, gitu. Jadi tidak yang duluan harus dikerjakan ya dikerjakan ya, tidak yang harusnya belakangan dikerjakan duluan, akhirnya nanti tidak menjadi nasi goreng ya. Mungkin ada bahan yang misalnya kalau kalian nyalakan kompor dulu, maka sebelum menyiapkan bahan maka ya tentunya kompornya atau wajannya gosong ya di atas kompor ya, karena kalian belum menyiapkan bahan, misalnya seperti itu ya. Jadi terjadi error ya gitu. Jadi kita dengan mengikuti 4 langkah dalam berpikir komputasional ini tahapannya ya, maka kita bisa menyusun algoritma dengan lebih tepat ya, mana yang lebih dulu harus kita kerjakan gitu. Ya sudah? Iya. Nah, ini ada lembaran coding ya yang Mem kasih. Nah, ini untuk latihan kalian mengenal coding secara sederhana. Nah, ini coba kalian isi ya. Nah, ya coba. Ya, di lembaran coding ini tentang mengenal binatang ya. Nah, di situ ada kode-kodenya. Kode-kodenya kalian bisa lihat. Kode ini hurufnya apa ya, yang mewakili huruf ya. Nah, ini adalah coding sederhana untuk kalian mengenal bagaimana coding ya. Nah, dan juga secara menggunakan kode-kode ya. Nah, dan kalian juga sudah mulai mengajarkan dengan program ya, Scratch ya. Yang nanti kita lanjutkan dengan Scratch ya, membuat program-program sederhana. Nanti memang akan lihat hasil program kalian seperti apa nanti setelah kalian membuat mengerjakan coding sederhana ini ya, itu dengan barang kertas ya. Jadi namanya ada 2 jenis coding ya, coding yang tanpa komputer ya, program, dan ada juga coding yang menggunakan program ya. Walaupun untuk SD programnya masih sederhana dulu ya, lebih banyak menggunakan gambar coding dulu ya. Nah, kalau sudah ya, sudah. Ya, ya, disimpan kalau sudah. Sudah? Sudah. Ya. Ya, rata-rata ini masih coding sederhana, jadi masih lebih gampang ya untuk kalian mengerjakannya. Jadi kalian lihat gambar yang ada di situ mewakili huruf-huruf yang ada. Nah, nanti kalau kalian isi ya huruf-huruf yang ada di situ supaya gambarnya akan menjadi nama-nama hewan ya, yang ada di situ ya. Nah itu untuk coding sederhana untuk hari ini ya. Jadi kira-kira seperti kegiatan apa misalnya, jadi kalian masih ingat ya, kira-kira dalam 4 pola ini ada yang mau tanyakan? 4 tahapan ini yang ada yang kalian mau tanyakan? Kalau untuk
setelah itu baru pola itu kegiatannya apa? Berulang ya, dan teratur ya, seperti tadi pada saat membuat nasi goreng ya, ada kegiatan-kegiatan berulang yang itu kalian jadi belajar lebih lebih teliti toh. Dalam langkah-langkah ini mana yang berulang. Ya, tolong tenang dulu ya. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu kalian menentukan kegiatan yang mana yang lebih penting ya, dan yang sesuai dengan yang lagi sedang dikerjakan dan yang kurang penting diabaikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kan banyak hal yang kalian temukan toh. Kalian bisa memikirkan mana yang lebih penting, mana yang tidak perlu kalian pikirkan dulu toh, gitu ya. Nah, itu kalian belajar ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi algoritma ya itu membuat langkah-langkah setelah semuanya diketahui ya, sudah lewati dari definisi, pola dan abstraksi ya, maka kita tinggal membuat algoritma yang tepat ya, seperti itu. Nah, jadi algoritma itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, langkah-langkah itu apapun yang kalian lakukan itu ada langkah-langkahnya. Jadi kalian tidak mungkin mau minum air juga kalian harus ambil apa dulu? Gelas. Ambil gelas atau botol minum ya. Kemudian baru kalian apakan dulu? Isi air. Nah, kalau sudah ada airnya misalnya, ya kalian apa? Bisa langsung minum atau harus diapakan dulu botolnya? Buka tutupnya toh. Nah, buka tutupnya, kemudian kalian minum airnya. Setelah itu kalian tutup lagi botolnya toh. Gitu ya, itu langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi kalau kalian harus pikirkan mana yang tepat toh, untuk meminum air dari botol minum ya. Gitu. Nah, setelah ini kita lanjut dengan coding menggunakan Chromebook ya. Nah, jadi nanti ada yang ambil Chromebook, kita Chromebook di kelas aja. Oke, kita lanjut ke coding. Saya belum. Dan hari ini Mem akan meminta kalian ya, kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional ya materinya, dan kalian sudah membuat dengan lembaran coding ya. Sekarang kita mau mencoba membuat game sederhana dengan program Scratch ya. Nah, program Scratch ini adalah bisa kalian gunakan untuk membuat game sederhana dulu ya, untuk usia kelas 5 ya, kelas ini. Nah, kalian bisa untuk membuka Scratch itu bagaimana? Nah, program Scratch kalian bisa akses secara online ya, bisa juga dengan mendownload. Tapi karena ini kita menggunakan Chromebook, jadi kita secara online saja ya. Kalian bisa buka Google Chrome. Nah, diklik Google Chrome-nya di situ. Nah, ya tunggu sampai ya. Ya, kalau sudah kalian bisa ketik Scratch ya. Ketik Scratch ya di ya. Maksudnya belum masuk. Baru nyari saja. Ya, kalian sudah ketik Scratch, kemudian nanti kalian pilih cari yang scratch.mit ya, mit.edu ya, .mit.edu ya. Nah, kalau sudah kalian klik itu ya, di situ, pilih itu, ya, diklik atau ya. Kemudian nanti tampil program Scratch-nya ya. Nah, seperti itu tampilannya. Nah, kalian bisa klik yang tombol Start Creating ya. Start Creating kalau sudah tampil. Nah, ya. Kemudian di situ ya tampil seperti begitu ya. Nah, kalian bisa coba membuat bagaimana. Di situ ada gambar kucing ya. Nah, nama itu kucing itu namanya kita sebut dalam Scratch ini sprite ya. Nah, dan kalian bisa membuat banyak sprite ya. Nah, bagaimana bisa memilih sprite yang lain? Kalian bisa klik di
bagian yang ada gambar seperti gambar kepala kucing ya. Nah, Sprite ya, kalian bisa pilih. Kalian lihat-lihat, tapi nggak usah dipilih dulu ya, lihat-lihat saya dulu. Nah, itu banyak ya, bisa kalian scroll ke bawah atau ke samping ya. Seperti begitu. Nah, kemudian ya kalian kembali lagi ke yang tadi. Ya, kalau sudah dilihat-lihat, kembali saya dulu. Kita masih mau menggunakan Sprite kucing ini ya. Nah, kita juga bisa menambahkan background ya. Nah, kalau background di sebelahnya, ya di sebelah dari yang tadi kalian buka Sprite ya. Nah, backgroundnya. Nah, coba kalian pilih yang blue sky ya. Blue sky. Nah, jadi ada background untuk si kucingnya ya, di belakangnya blue sky. Yang blue sky saja, coba. Pilih yang blue sky sama-sama dulu ya. Oh, Nah, Sprite ini masih sama backgroundnya ya. Nah, udah. Nah, kemudian sudah ya, bisa tak kucingnya diposisikan di sebelah kiri ya. Nah, kita mau buat game sederhana dulu bagaimana kucing itu nanti bisa berjalan ya. Nah, kemudian ya kalian bisa memilih dulu sebelum memulai programnya. Nah, ini sini dulu. Nah, kalian bisa pilih dulu untuk memulai program supaya program bisa dijalankan. Kalian bisa pilih di bagian event ya, event ini. Nah, di sebelah kiri itu adalah blok-bloknya ya, blok-blok ya. Kalian bisa pilih event yang ada tulisan when green flag click ya, green flag ya, green flag. When green flag click ya. Nah, itu kalian kalian drag ya ke tengah. Sudah? sampai dari Nah, kemudian kalian pindah ke motion ya. Ke block motion di situ. Block motion. Nah, kalian pilih yang move 10 steps ya. Nah, move 10 step ya. Nah, di situ kalian tempatkan di bawah dari yang tadi, mana yang tadi when ini, sabar. when green flag ya, klik taruh di atasnya, hari itu dulu makanya. Nah, kemudian kalian akan bisa melihat bagaimana kucing tersebut jalan dengan cara kalian klik di green flag yang ada di bagian atas itu. Nah ya, kalau ada tombol merah di sampingnya itu untuk memberhentikan programnya ya, supaya berhenti ya gitu. Coba kalian klik, maka hasilnya ada ya, jalan ya. Coba ya, kalian jalankan ya, coba dijalankan ya, jadi kucingnya berjalan ya. Coba yang ini, coba dijalankan, mem lihat kucingnya, coba dijalankan ya, dia berjalan ya, di run dengan tekan green flagnya ya. Nah ya, oke. Di sebelah sini coba dijalankan ya, dijalankan, bisa tekan di yang atas itu ya, ya green flagnya ya, maka berjalan ya. Menambahkan yang lain, kalau kalian ingin menambahkan Sprite yang lain ya, selain tadi kalian sudah berhasil menjalankan kucingnya ya, membuat program yang sederhana dulu ya, menjalankan bagaimana kucingnya bisa berjalan ya. Kemudian ada backgroundnya seperti itu. Nah, ini di sini kalian menggunakan Sprite bisa membuat berbagai macam game ya. Tapi untuk kelas 5 ya tentunya game yang sederhana dulu ya. Nah, coba kalian bisa coba menambahkan stepnya ya. Itu kan 10, kalau stepnya tambahkan jadi 15. Nah, kalian bisa lihat perbedaan bagaimana kucingnya berjalan ya. Kenapa? Nah, ya. Nah, jadi kode-kode di samping sebelah kiri itu ya, nah itu untuk menentukan kalian mau memakai blok yang mana ya. Nah, di saat kalian menggunakan sketch ini tentunya kalian membutuhkan algoritma ya.
Ya, terutama 4 elemen berpikir komputasional ini diperlukan ya. Kalian harus menentukan dulu masalahnya. Seperti tadi kucing ya, kucing berjalan. Nah, bagaimana kucing itu bisa berjalan? Toh solusinya, kalian tentunya menambahkan blok-blok yang sesuai ya, untuk membuat kucing tersebut bisa berjalan ya. Seperti itu. Dan juga bagaimana supaya lebih menarik ya, kalian tambahkan background ya, seperti itu ya. Oke, bisa kalian lanjutkan ya. Coba-coba dengan sprite yang lain ya. Selamat berkreasi ya. Nah, ini ada kreasi dari Aldavi, Suci dan Wira. Membuat apa nih? Coba dijalankan. Oh ya, membuat jet terbang ya, roket terbang ke atas ya, dengan blok-blok juga yang sangat sederhana ya. Oke, itu adalah kreasi-kreasi mereka ya. Terima kasih. Nah, ini ada dua siswa ya, Sion dan Glory, sedang membuat ya kreasinya sendiri ya. Nah, membuat bumi berputar ya, seperti itu. Coba dimatikan lagi ya, coba jalankan lagi. Iya, dengan program yang masih sederhana ya, dengan blok-blok yang sederhana. Oke, terima kasih. Ini ada kreasi dari Brian dan Noval ya. Nah, coba dijalankan. Jalankan itu, Ya, dijalankan dengan green flag-nya diklik ya. green flag. Nah, itu ya, kucingnya bagaimana? Oh, berputar-putar ya, dia salto ya kucingnya. Oke, program sederhana ya yang mereka buat. Terima kasih. Sudah ya kalian kreasinya dengan scratch ya. Dan sebelumnya kita sudah menggunakan lembar dari lembar coding ya. Nah, ini bisa duduk. Ya, jadi kalian sudah coba berkreasi dengan scratch dan juga dengan program scratch ya, dengan program sederhana. Dan juga kalian sudah sebelumnya menggunakan lembar coding ya untuk mengerjakan ya masalah yang memberikan ya. Nah, sekarang waktunya sudah habis, jadi kita bertemu di pertemuan berikutnya lagi ya, dalam berpikir komputasional. Oke, selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Udah kelas